Mulai podcast. Oke, di sini aku akan ngasih tahu bagaimana cara bisa untuk tips lolos SNMPTN 2022. Jadi yang pertama menurutku adalah lihat alumni. Banyak yang ke arah PTN mana dari alumni SMA kalian. Kalau caraku dulu adalah membuat semacam mini research. Misal, kalau dari sekolahku ini biasanya alumninya banyak di PTN A. Kalau sekolah X, alumninya kesebar di PTN B dan seterusnya. Saat kalian sudah tahu alumni kalian banyak di mana, baru deh kalian sesuaiin aja tuh, apakah kalian tertarik dengan kampusnya. Kalau iya, sesuaikan dengan jurusan yang ingin kalian ambil apa. Kalau enggak, ya udah kalian tinggal pilih univ mana yang sekiranya nilai SNMPTN kalian mampu tembus untuk di situ. Dan yang terpenting untuk memilih jurusan yang kalian sukai. Jangan pernah berpikir asal keterima di kampus X, jurusan belakangan nggak apa-apa, please jangan. Karena nanti jatuhnya kalian akan memilih jurusan yang sedikit peminatnya dan ada kuota, tapi sebenarnya kalian emang nggak suka di jurusan itu. Karena kalian hanya tertarik dengan nama besar kampusnya aja, bukan dengan jurusannya. Dan I think it's a big mistake yang pernah aku temuin di masa aku dulu SNMPTN. Dan kesalahan tersebut pastinya akan fatal sampai nanti menjelang skripsi yang pasti. Karena fokus kalian sudah kurang tepat dari semenjak awal perkuliahan. Lebih baik kalian ambil jurusan yang kalian sukai dulu, lalu menyesuaikan dengan PTN-nya. Kenapa kok gitu? Karena kalau kalian sendiri, seandainya sudah keterima dan kalian udah aman tuh ya kan, meskipun 4 tahun di sana, jurusan itu sudah sesuai dengan kemampuan teman-teman. Dan sesuatu apapun jurusan itu, kalian rela untuk suffer, struggle, dan untuk hal-hal tersebut, iya kan? Jadi misal, amit-amit kalau kalian nggak keterima ini ya, itu better daripada kalian keterima di jurusan yang salah, dan bahkan kalau kalian nggak ambil kesempatan itu, malah yang rugi adalah sekolahan SMA kalian. Bisa-bisa mendapatkan blacklist dari PTN tersebut. Oleh karena itu, lebih diutamakan untuk jurusan apa sih yang kalian ingin ambil, baru univ itu nanti ngikuti. Tapi pasti muncul pertanyaan tuh, tapi gimana nih kalau nilai kita nggak nututi, sedangkan kita sudah punya pegangan jurusan apa yang kita mau ambil, tapi nggak nutut sama univ yang kita inginkan. Ya, it's simple guys. Ya, ikut SBMPTN aja. Wah, SBMPTN kan lebih enak. SNMPTN kita nggak usah ribet-ribet belajar, hanya pakai nilai rapot, kita bisa lolos tanpa tes. Ya kan, kalau lolos ya kan. Ya kalau nggak lolos ya gimana? We have already set another plan. Karena kebanyakan siswa yang sudah masuk ke dalam eligible student, mereka itu emang nggak mau megang pelajaran SBMPTN karena mereka berpikir kayak, kan aku sudah berjuang selama 3 tahun dan ini buktinya awalnya adalah aku sudah masuk ke dalam eligible student dan berkesempatan untuk memilih jurusan dan PTN yang aku pilih. Justru kita harus back up the worst plan, because you never know that's happen to next. Apakah kita diizinkan untuk lolos di SNMPTN or vice versa? We never know. Jadi tidak ada salahnya dalam masa penantian pengumuman SNMPTN 1 bulan, kalian coba-coba aja baca materi SBMPTN 2022. Toh yang tidak ada ruginya dan nggak ada salahnya juga kok guys. Karena kalau kalian bisa tembus di SBMPTN, lebih enak. Kenapa? Kalian bebas untuk memilih, nggak hanya sebatas memilih jurusan aja ya. Jadi tapi kalian bebas untuk memilih PTN top mana yang kalian jadikan inceran. Karena kebanyakan di SNMPTN kita limited access. Karena kita nggak ada alumni di PTN top misalnya dari SMA kalian. So, maximize your chance and never regret with all your decision, because the chance is accumulate your value from senior high school class 1 until 3. Hope you get what you want in this SNMPTN 2022 and take time to making decision. Okay, for your information, jadi dari jumlah siswa eligible SNMPTN 2022 ada sebanyak 847.099 siswa di tahun ini. So kalian harus bisa menyesuaikan dengan daya tampung PTN yang kalian mau incar atau yang mau kalian tuju. Nah, untuk di UPN Veteran Jawa Timur sendiri, total daya tampung awal mahasiswa UPN sebesar 5.555 mahasiswa yang tergabung dari SNMPTN, SBM, dan Mandiri.
Oke, aku coba highlight untuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada jalur SNMPTN ya teman-teman. Untuk ekonomi pembangunan ada daya tampung sekitar 75 kursi. Pada prodi manajemen terdapat daya tampung 150 kursi dan akuntansi terdapat daya tampung 120 kursi. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau berminat untuk ke UPN Veteran Jawa Timur, langsung aja cek di link di deskripsi di bawah berikut. Oke. Apa sih yang terbesit di benak kalian saat dengar kata senam PTN? Privilege, keberuntungan, atau faktor laki, atau mungkin envy? Atau gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Oh iya, aku jadi ingat satu ucapan dari Cak Lontong pernah berkata, hidup yang tidak pernah diperjuangkan tidak akan pernah untuk dimenangkan. Nah, jadi mungkin ada masukan bahwa ada beberapa temanku juga, saudara-saudaraku yang bisa mengatakan bahwa bisa bersyukur bisa lolos di tahap SBMPTN karena bisa mengerti how to suffer dan who never suffer. Mulai podcast. Oke, jangan lupa untuk kalian like, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk juga dan share. Thank you guys.